Halo Le, Kenapa nih Pak kau Ganjar? masih nganggur kan? Iya, Le. Emang kenapa, Le? Kau mau nggak kerja di pabrik racun? Lumayan lo gajinya. Ah, serius kau, Le? Mau kali lah aku. Memang kerjanya di bagian apa, Le? Bagian pencicip. Mau nggak? Salahku apa ya? Waduh, ada-ada aja netizen di TikTok ini ya kan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kenapa saya buat reaction video yang agak sedikit lucu ya guys? Karena ini bulan puasa ya kan. Memang kita tahu lah ya, bagi umat Islam yang lagi berpuasa ya kan butuh hiburan mungkin. Ini ada nih ya Pak Ganjar ya dan Pak Anies video call ya ditawari kerja ya kan. Lucu emang ya kan. Oke guys, kita lanjut. Ada beberapa video yang saya akan reaction ya. Terus tonton video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jika sudah terima kasih. Dan ini dia videonya. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola, memanfaatkan sumber daya alam, hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah bahan lelucon warga yang susah dicari. Kentutin. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi. Kadang-kadang aku kasihan dengan Pak Anies ya, selalu jadi bahan lelucon warga TikTok. Ini mbak-mbak kita ini kentutin Pak Anies yang lagi ngomong sama apa namanya lukisan Bung Hatta. Kalian tahu lah kan. Tetapi sekarang ini ya namanya juga warga TikTok ya, warga net. Ya banyak kreatif ya, ambil edit video Anies dan diletak ada di mana-mana ya kan. Aduh dikentutin pula ya kan. Bila menang berada di dalam pemerintahan, ya. Bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan, dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat pertama, saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Pilpres sudah sebulan lalu dan Pak Anies masih menyindir Pak Prabowo, tapi itu haknya Pak Anies. Saya hanya ingin menambahkan informasi. Pertama, di era demokrasi Pak Prabowo pernah merasakan menjadi oposisi selama 10 tahun, sedangkan Pak Anies belum pernah menjadi oposisi. Kedua, salah satu prestasi Pak Prabowo saat menjadi oposisi adalah memberikan rekomendasi, mendukung, membiayai ribuan orang untuk menjadi kepala daerah, termasuk salah satunya adalah Pak Anies Baswedan, sehingga beliau bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi jauh lebih dulu Pak Anies menjadi pejabat pemerintahan ketimbang Pak Prabowo. Pak Anies jadi menteri selama 2 tahun, jadi gubernur selama 5 tahun. Semua jabatan itu dinikmatinya di era demokrasi, di zaman Pak Jokowi. Bahkan saat Pak Anies sudah jadi menteri, jadi gubernur, Pak Prabowo masih menjadi oposisi. Makanya aneh, orang yang lebih banyak menikmati kerja-kerja kader partai belum pernah menjadi oposisi, tetapi menilai kinerja orang lain soal oposisi. Pak Prabowo bukan tidak tahan jadi oposisi, tetapi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ingin menjaga keutuhan NKRI ya. Ada banyak faktor yang mendorong persatuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pertama, doanya Mbah Mun, seperti pengakuan Gus Baha, dan tentunya doa dari banyak sekali tokoh masyarakat. Kedua, mengakhiri polarisasi di masyarakat dan memulai tradisi mulia. Ketiga, tentunya faktor tantangan global dan terbukti dan memang ada COVID-19, perang, dan berbagai krisis lainnya. Saya heran juga mengapa Pak Anies terkesan tidak suka dengan rekonsiliasi atau kembalinya hubungan baik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Terima kasih. Sok-sokan ngatain orang nggak kuat jadi oposisi, situ aja nggak pernah jadi oposisi. Mimpin partai jadi oposisi aja nggak pernah. Lagian apa salahnya coba kalau Pak Prabowo sama Mas Ahaye ada di pemerintahan? Apa salahnya gitu loh kalau anak bangsa terus serta membangun negara ini? Ya emangnya yang boleh mimpin negara ini ente doang? Ngaca dong, hasil pilpres aja jeblok. Jangankan pilpres nih ya, waktu maju pilgub DKI 2017 kemarin aja, lawan Ahok itu suaranya tinggian Ahok di putaran pertama. Bisa menang di putaran kedua pilgub DKI kemarin aja,
itu karena kebaikan dan juga mendapat limpahan suara dari pendukungnya AHY. Kayak gitu sosokan mau jadi presiden. Bangun, tidurnya terlalu miring. Lagian, for your information ya, salah satu syarat dari rakyat kalau mau jadi pemimpin bangsa ini, syaratnya yang pertama adalah harus cinta NKRI. Ingat, cinta NKRI. Kali ini aku setuju memang sama Mbak ini. Ya, benar juga ya. Sebenarnya dulu waktu di Pilgub di DKI Jakarta, Pak Anies kalah melawan Ahok ya, tetapi karena ada putaran kedua ya kan, mendukung AHY ya, mendukung Pak Anies, jadi menang lah ya kan. Tapi kalau aku pun heran, kalau lawan Ahok aja kalah ya kan, apalagi lawan Pak Prabowo ya kan. Aduh, itu pun masih di DKI Jakarta. Waduh, emang Pak Anies ini ya begitulah ya kan. Beberapa tahun yang lalu, Anies Baswedan mengatakan bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok kenegarawan. Namun saat ini berbanding terbalik. Berarti dapat kita artikan penilaian seorang Anies Baswedan tergantung pada kebutuhan politiknya. Ketika dia sedang butuh dengan seseorang, maka kata-kata manis yang dikeluarkan. Namun saat ini ketika dia berlawanan dengan lawan politiknya, maka dia berikan penilaian yang entah. Sama seperti sambutan yang disampaikan oleh Bapak Anies setelah debat Cawapres. Beliau mengatakan bahwa wakilnya Gus Imin menghargai lawan bicaranya, tidak merendahkan lawan bicaranya, beretika terhadap lawan bicaranya, tanpa dia sadari kemarin mengajak paslon lain untuk memberikan penilaian, kemudian memberikan penilaian yang amat rendah. Apakah itu bukan termasuk merendahkan? Apakah itu termasuk kode etik dan beretika? Mari rakyat Indonesia cerdas dalam memilih. Kita gunakan akal sehat, kita gunakan akal cerdas kita gunakan akal waras kita. Mari pilih pemimpin yang bisa memegang teguh omongannya. Jika mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Ya benar apa kata Mbak ini ya, memang Pak Anies ini sebenarnya tergantung tempat ya. Misalkan dulu ya di bawah Pak Prabowo ya memuji, mengagung-agungkan Pak Prabowo. Sekarang berada di Surya Paloh ya merendahkan Pak Prabowo. Ya kita ingat juga ya waktu debat waktu itu ya mengagumi Pak Caimin, maksud saya ya mengagumi Caimin karena Caimin tidak pernah merendahkan lawan debatnya. Tetapi Pak Anies waktu itu lupa ya kan, lupa kalau Anies ini merendahkan lawan debatnya sama Ganjar ya kan. Beri nilai Pak Prabowo 11 dari 100. Itu kan kalau diambil 10 per 1/10 kan itu 1% aja ya kan. Waduh. Karena itu mengolok-olok ataupun merendahkan ya. Ibaratkan Pak Prabowo itu nggak kerja, tidur ya kan. Ya kalau 5 oke agak mending, tetapi 5 pun udah buruk ya kan. Terkecuali kalau 6 ya kan. 6 kasih 6 nilai kan dari 10. Ya itu masih boleh diterima oleh Pak Prabowo, mungkin ada sesuatu yang belum diperbaiki ya kan. Tapi ini 1/100, waduh kan merendahkan lawan debat lah maksudnya itu ya kan. Aduh, memang parah lah. Tetapi kocak lah. Pak Anies ini sekarang ini sudah jadi bahan lelucon. Pokoknya warga TikTok bikin pokoknya bermacam-macam lah tentang Pak Anies. Dari dulu sampai sekarang ya, kata-kata Pak Anies yang dulu terungkit lagi sekarang ya kan. Memang lucu ya. Aduh, parah lah ya guys. Dan oke guys, mungkin itu saja lah untuk video kali ini. Coba kalian berkomentar apa tanggapan Anda tentang Pak Anies. Silahkan berkomentar. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.